Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu-ibu sehat? Oh, Masya Allah, semangat pagi ibu-ibu. Ini ibu-ibu sangat cerah ya, sebagaimana cuaca hari ini cerah, Masya Allah. Masya Allah ya. Aduh, iya. Jadi ini adalah kajian rutin Bu ya. Insya Allah ya, nanti tiap Selasa dirutinkan dan alhamdulillah tema kajian pada hari ini juga cukup menarik ya. Sangat-sangat compare gitu dengan kondisi sekarang dan untuk pembekalan ibu-ibu ke depan. Baik, ibu-ibu izinkan saya Devri untuk membuka acara ini sebelum nanti pemateri kita masuk. Karena insya Allah pemateri kita sudah ada di tengah-tengah kita, sedang persiapan. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini. Ya, luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah kebaikan baik di dunia ataupun akhirat. Kebaikan untuk keluarganya, untuk masyarakat, ya, terutama untuk negeri ini. Amin, Allahumma amin. Ya, ibu-ibu, juga kita sebelumnya memperkenalkan dulu bahwasanya di Masjid Al-Mukhlisin ini alhamdulillah sudah berjalan beberapa kegiatan. Ya, diantaranya kajian mawadah juga, dan juga kita ada kajian rutin ya, Senin, Selasa. Di Senin ada fikih, di Selasanya ada fikih muamalah, hari Rabunya ada tahsin, ya. Hari Kamisnya kita ada kajian tematik dan beberapa kajian lainnya. Dan insya Allah kita juga ada beberapa supporting dari teman-teman doyan kajian ya, yang terus setia menemani kita meliput acara kita. Dan insya Allah Bu, ini masuk YouTube Bu. Jadi nanti kalau ibu-ibu buka-buka scrolling YouTube, nanti ada ibu-ibu di YouTube ya. Ya, jadi Masya Allah kita disupport sama teman-teman doyan kajian, juga teman-teman dari beberapa komunitas lainnya. Dan juga kita disupport oleh Ikhlasin Cafe ya. Jadi ibu-ibu yang mau sambil santai minum-minum kopi ya bisa insya Allah ya. Ya, insya Allah tema kita pada hari ini adalah menjaga anak atau mengendalikan anak dari pergaulan bebas. Ya, karena kita melihat sangat miris sekali bahwasanya kondisi hari ini sangat-sangat berbeda jauh dengan kondisi kita dulu mungkin ya. Mungkin kalau saya dulu era-era tahun 90-an masih agak-agak kekontrol Bu. Ya, kalau sekarang subhanallah gitu ya. Kadang-kadang enggak cuma dari pergaulan, dari gadget pun ya. Kadang-kadang kita suka luput gitu. Karena sekarang untuk buka gadget pun subhanallah gitu ya, banyak sekali konten-konten yang tidak terfilter. Nah, ini khawatir sekali. Makanya yang harus kita perhatikan mulai dari rumah dulu. Apalagi kalau kita sudah melihat kondisi di luar gitu ya, khususnya saya pribadi yang suka keliling-keliling gitu melihat kondisi hari ini, sangat miris, ironis sekali gitu Bu ya. Makanya mudah-mudahan dengan kajian ini yang dibawakan oleh Ustadz Teja nanti, ini bisa menjadi pembekalan untuk putra-putri kita, agar bisa menjadikan putra-putri kita kelak menjadi penerus-penerus umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, baik, untuk itu tidak berlama-lama. Beliau sudah ada. Nah, ini Ustadz kita, Masya Allah. Afwan, minjem mic satu lagi. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz. Insya Allah. Jadi ini tema kita pada hari pagi ini apa Ustadz? Lebih kemana Ustadz? Temanya menjaga remaja dari pergaulan bebas. Masya Allah ya, ini relevan sekali ya tadi ya, apalagi zaman sekarang ya. Kalau kita lihat, aduh subhanallah ya. Betul. Pergaulan remaja ini. Bahkan rencananya kalau nanti ada kesempatan lagi, kita bisa bahas menjaga suami dari pergaulan bebas. Wah, itu lebih epic lagi Bu ya. Benar, dan ini harus tadi ya, supaya ibu-ibu juga bisa lebih siaga menjadi seorang istri yang cekatan gitu loh. Ustaz. Oke Ustaz, tidak berlama-lama,
kami langsung saja kepada Ustadz Eja Suar untuk memberikan materi juga pembelajaran untuk kami semua. Kepada Ustadz Eja, tafadhol masykuran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijar 'alaiha malaikatun ghiradun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini Allah kumpulkan kita dalam forum yang mulia, dalam tempat yang penuh berkah untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita sama-sama meningkatkan iman takwa kita pada Allah, membekali diri dengan pengetahuan Islam agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, uswah qudwah kita yang telah berkorban banyak untuk umatnya, sampai hari kematiannya pun yang disebut-sebut adalah umatnya. Mudah-mudahan kita bisa bersama beliau di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, perkenalkan nama saya Teja Suar. Kalau ada yang orang Cirebon pasti langsung baca ini orang Cirebon. Ya, karena Teja Suar itu nama masjid di Jalan Bypass di Kota Cirebon, masjid di Jalan Tuparef ya. Dan sempat masuk koran PR, koran nasional itu selamatkan Teja Suar. Karena tempo hari pernah terjadi sengketa terkait dengan lahannya dan akhirnya Teja Suar harus tergusur, bergeser lokasinya. Padahal masjid itu masjid yang dahulu cukup dibanggakan oleh masyarakat Cirebon, diresmikannya oleh Buya Hamka. Jadi itu masjid yang bersejarah. Ya, berhubung Teja Suar hanya ada 2 di dunia, maka Teja Suar di sini pun harus di save Teja Suar. Ya. Saya adalah seorang ayah. Punya anak remaja 2, 1 lagi menginjak remaja, ya. Saya punya 5 orang anak. Yang pertama 17 tahun mau kuliah. Yang kedua 15 menjelang 16. Yang ketiga usianya itu di 5 ya, jadi lupa itu. Pokoknya selisih 2 tahun itu. Yang paling kecil itu agak jauh umurnya dari yang kakaknya, yang kelima itu baru 7 tahun, sekarang masuk SD. Ya, saya sekarang usia barusan kemarin 38 tahun. Ya, jadi sudah om-om. Amin. Jadi supaya tidak salah duga, karena banyak yang mengira saya umurnya mungkin masih 30-an. Ya, jadi kalau bareng jalan sama anak saya disangkanya adik. Ya. So kalau saya bawa anak saya, ibu ngelihat mungkin ini disangkanya adik ya. Saya pernah hiking dengan anak saya. Di tengah jalan ditanya, "Cep, eta Rai, sanes Bu? Ieu puter abdi." "Ah, si Acep mah ngabohong." "Ibu, taros saya kamu urang kalihna." Ya. Kenapa? Oh, iya, saya nikah di usia 20. Ya, tahun 2004. Di usia 20 tahun. Ya nanti bisa saya ceritakan lah kenapa sampai seperti itu. Tapi yang pasti bukan married by accident ya. Betul-betul karena siap waktu itu, emang sudah merasa harus dan sanggup untuk menikah. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, ayat yang saya bacakan di awal tadi adalah surat At-Tahrim ya. Surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakar dari api neraka itu adalah manusia dan batu. Ya, bayangkan bahan bakarnya saja
manusia dan batu. Dan sekarang itu kan yang paling panas itu ya batu bara ya, yang bisa memanaskan pembangkit listrik itu, batu bara. Sangat panas. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah. Di dalamnya ada malaikat yang bengis dan keras. La ya'sunallah, dan tidak pernah dia itu melanggar perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi malaikat penjaganya itu malaikat yang telenges, ya, malaikat yang bengis, yang kasar. Disuruh pukul ya pukul tanpa perasaan, tidak bedakan laki-laki atau perempuan. Ketika perintah untuk menyiksa diberikan, maka dia akan siksa. Ya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kasihan, bengis, kasar. Nah, jangan sampai ada anggota keluarga kita yang masuk ke dalamnya. Ya, jadi jangan sampai anak kita masuk ke dalamnya. Jangan sampai cucu kita, suami ibu-ibu ya, itu masuk ke dalamnya. Makanya kita harus jaga. Di sini ada yang punya anak remaja? Oh, cucu remaja punya. Ya. Ya. Putra ya sama putri. Ada yang putra saja cucunya. Ada putra sama putri. Nah, ya. Nah, maka ini jadi PR bersama kita karena hari ini ya saya pun mengalami ya, ibu-ibu sekalian, sekarang punya anak remaja dan setiap dia keluar hati saya merasa tidak tenang. Ibu-ibu gimana? Sama ya. Tanya juga kepada anak-anaknya gimana? Cucu ibu-ibu ketika keluar, anak-anak ibu merasa tenang atau tidak? Ya. Ini pun juga mungkin dirasakan oleh ayah saya dulu ketika saya masih remaja. Ya, terus terang saya dulu remaja bukan anak yang lurus-lurus dari kecil sampai besar itu soleh terus ya. Di tengah jalan rada ngageo sakedik. Tapi alhamdulillah tidak sampai kenakalan yang terlalu parah. Namun dalam ukuran saya waktu itu saya sudah cukup nakal lah dan banyak melakukan kesalahan. Ya. Nah, jadi kita mesti jaga betul, kita perhatikan betul, karena ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa menjaga keluarga kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini ada bapak ya, makanya saya sapa juga nih, bapak dan ibu-ibu sekalian. Siksa neraka itu ringan apa berat? Berat. Emang pernah ke sana? Nauzubillah, jangan. Ya. Ini ada satu kisah, ada satu kabar dalam hadis riwayat Muslim yang menggambarkan bagaimana siksa neraka itu. Jadi nanti akan didatangkan penduduk neraka yang dia di dunia itu paling banyak nikmatnya ketika hidup di dunia. Dia mungkin orang kaya, orang terkenal, orang berkuasa. Ya. Lalu di akhirat itu dia dicelupkan sebentar ke neraka. Sebentar aja dicelupkan. Kemudian diangkat lagi, ditanya, "Wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan sedikit saja?" Ya. Ia mengatakan, "Tidak pernah ya Allah, saya lupa." Jadi dengan sekali celup ke neraka, semua kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia itu hilang. Lupa. Lupa pernah berkuasa, lupa pernah kaya, lupa pernah punya rumah mewah, lupa pernah punya mobil yang bagus. Ya, sekali celup ke neraka semuanya terlupakan. Saking kerasnya. Kemudian didatangkan berikutnya ahli surga yang di dunia itu paling sengsara hidupnya, yang mungkin udah miskin, ya, jomblo, penyakitan, menderita lagi, hidup lagi, ya. Lalu dicelup sebentar ke surga, dimasukkan ke surga sebentar, dikeluarkan lagi, ditanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan keburukan sekali saja?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Robku, aku tidak merasakan keburukan sama sekali." Jadi sampai lupa dengan semua penderitaan yang dialami di dunia ini. Ya, ketika dicelupkan sebentar saja ke
surga. Nah, begitulah bayangan di akhirat, bagaimana neraka itu begitu keras siksanya, sampai-sampai semua orang lupa pernah mendapatkan nikmat di dunia. Kebalikannya surga begitu indah dan nikmat, sehingga orang yang paling sengsara di dunia itu akan lupa dengan kesengsaraannya. Nah, bahkan ibu-ibu sekalian, di akhirat itu ini ada satu gambaran yang mengerikan. Ya. Kalau saya tanya di sini, ibu-ibu cinta nggak sama anak ibu? Cinta, sayang nggak? Pernah nggak lihat dia sakit? Pernah panas atau kacugak gitu ya? Atau ada yang pernah masuk ke rumah sakit anaknya, diinfus, dioperasi? Nah, seandainya bisa digantikan, Bu, rela nggak menggantikan posisi anak ibu? Udahlah saya ajalah ya, yang masuk ke rumah sakit, yang diinfus, yang dioperasi, anak saya jangan. Biarlah kita berkorban, asal jangan anak kita yang sengsara. Kan gitu. Tapi di akhirat, Bu, beda ceritanya. Ibu bisa buka di surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. Ya, surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. Ada yang mau bacakan enggak di sini? Coba. Ada relawan yang mau bacain? Ya udah saya baca aja ya, sambil dibuka boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yawadul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yauma idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih. Pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya ia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan keluarga yang melindunginya dan orang-orang di dunia seluruhnya, kemudian mengharapkan itu dapat menyelamatkannya. Di akhirat mah beda, Bu. Ya, seandainya kita dihadapkan pada azab yang begitu pedih, ya. Kalau seandainya kita bisa tukar anak kita yang menggantikan posisi kita, kita akan lepas anak kita. Seandainya suami kita bisa menggantikan, kita lepas suami kita masuk neraka. Kita yang pengen selamat. Seandainya pun untuk bisa lepas dari azab, kita boleh mengorbankan semua orang di dunia ini, termasuk orang tua kita sendiri, untuk menggantikan posisi kita, kita akan lepas mereka. Ya, saking kerasnya azab neraka. Jadi rasa cinta, sayang, dedeh ke keluarga, ke anak itu akan sirna ketika menyaksikan azab neraka. Ya, maka dari itu, mumpung ini kita masih punya umur, mumpung ada waktu, yuk kita ya persiapkan menuju kampung akhirat. Kita persiapkan juga keluarga kita supaya selamat di akhirat. Ibu-ibu rahimakumullah, maka dari itu penting untuk kita menjaga mereka agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam perbuatan dosa. Ya. Dan diantara amanah ibu-ibu adalah menjaga anak-anak dari terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Jadi jangan sangka hanya ayahnya saja nanti yang kena hisab paling berat. Betul, memang kaum laki-laki, kaum suami ini yang akan kena hisab paling berat dan paling pertama terkait dengan anggota keluarganya. Tapi kalau kita mengaca kepada hadis Nabi SAW, Nabi berkata, kulukun ra'in famas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Ya. Kepala negara, dia adalah pemimpin manusia secara umum dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Jadi ibu-ibu juga nanti akan ditanya tentang anak-anak. Ya, jadi luar biasa nih. Yang satu anaknya ya ditanya, satu anak. Yang 5 kali lipat ditanyanya ya. Ya, jadi kalau ibu-ibu cucunya banyak, anaknya banyak, ya siap-siaplah. Ditanya lebih banyak lagi. Sudah siap menjawab pertanyaannya, Bu? Duh, keengnya gitu ya. Nah.
Ya, mudah-mudahan anak-anak cucu kita soleh-soleha semua ya. Jadi bisa meringankan kita nanti di yaumil hisab. Nah, sedangkan hari ini tantangannya luar biasa ibu-ibu sekalian. Anak remaja kita di tengah pusaran arus globalisasi. Modern cenah kehidupan teh. Kehidupannya modern. Misalnya. Kan harusnya nih ya Bu ya, modern tuh kan katanya bagus ya. Mestinya kan makin modern makin bagus, makin mulia. Tapi sekarang kalau dirasa-rasa makin modern makin mulia atau makin rusak? Makin rusak. Saya dapat cerita. Ya, saya dapat cerita dari tetangga depan rumah, seorang bapak yang usianya sudah di atas, sudah 60 menginjak mau 70 tahun. Saya tinggal di Cimenyan, di kampung. Gitu. Iya di Cimenyan. Di atas Bu, betul. Leres. Peyem, kiripik, sampe. Nah, bapak itu cerita begini. Jadi dia itu menikah di usia 16 tahun. Dan istrinya itu usianya masih 14 tahun. Gitu. Entah tahun berapa itu. Ya. Terus Pak, setelah menikah saya tanya, itu gimana? Ya setelah menikah, siga bobogohan we cep cenah. Kayak pacaran. Apa aja Pak? Ya boncengan di sepeda nonton wayang gitu. Terus jalan-jalan ke atas lihat pemandangan. Oh gitu. Terus punya anak Bapak kapan? Ya Bapak mah gak ngerti urusan hubungan intim tuh. Selama 2 tahun tuh kami kayak pacaran aja, main gitu kemana-mana. Setelah 2 tahun menikah baru ngerti ada hubungan suami istri. Kemudian istrinya mengandung setelah 2 tahun menikah. Nah, itu kondisi zaman dulu. Zaman ibu masih gitu gak? Nah, ya, zaman saya, mengerikan. Terjadi pergeseran, cenah makin modern. Modern teh kirain bagus, ternyata, aduh, gitu ya. Makin mengkhawatirkan. Ini ada data survei dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Sebentar. Tahun 2007. Mensurvei 4.500 remaja. Ternyata hasilnya begini Bu. 97% remaja yang disurvei itu mengaku pernah nonton film porno. Tahun segitu tuh saya masih SMP. Ya. Berarti sudah masuk range dari usia survei ini karena ke remaja. Dari 4.500 remaja, ketika ditanya 97% diantaranya mengaku pernah nonton film porno. Ari Ustadz aja gimana? Sarua, ya. Waktu itu zaman SMP itu, ya karena pergaulan. Yuk, orang nonton lalajo film bareng, ayo film action, ya. Ternyata di film action tuh ada adegan pornografinya. Jangan jauh-jauh, ibu-ibu di iklan aja. Ada pornografi enggak? Ada. Di zaman itu juga sudah ada. Bayangkan, usia segitu sudah kena. Kemudian yang disurvei dari 4.500 remaja itu 93,7% remaja SMP SMA-nya itu pernah berciuman dan pernah petting. Petting itu apa istilahnya ya? Lebih dari ciuman, ya, tapi belum melakukan hubungan. Lebih dari sekedar ciuman. 93,7%, berarti apa? Hampir semuanya pernah melakukan itu.
Kemudian 62,7%-nya sudah pernah berhubungan seks. Bahkan ini yang ditanya ini yang usia SMP, 62,7%. Ini tahun 2007. Maaf. 2007 mah saya bukan SMP ya. Saya kira 97, 2007 mah kemarin. Ya. Kemudian 21,2% remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi. Ya. Jadi kalau dari 100 tuh ada 20 yang pernah aborsi. Ini tahun 2007. Ya. Kalau tahun 2002 ya bisa berubah angkanya. Kira-kira lebih parah atau menurun? Kayaknya lebih parah lagi. Ngeri. Gitu. Kenapa? Kalau zaman dulu saya ingat pas teman saya ngajak nonton itu kondisinya harus lagi orang tuanya nggak di rumah, susulumputan. Ya lalajo, saya di imah, keur areueuh, nggak ada orang tuanya. Terus dia putar film itu, video porno itu. Ya. Ketika orang tuanya nggak ada di rumah. Atau sewa, kalau mau nonton pun nyewa VCD. Dulu mah apa ya namanya, laserdisc. Nah, zaman yang segede gaban itu, laserdisc sewa. Dan biasanya susah karena yang menyewakan pun kalau yang nyewanya anak-anak nggak ngasih. Ya, yang nyewanya juga malu-malu karena ketahuan pengen nonton itu. Kalau sekarang kira-kira gimana untuk menyaksikan pornografi? Sesulit itu atau lebih mudah? Gampang. Bahkan anak yang nggak niat untuk nonton pun bisa jadi nonton. Nah, ini luar biasa. Tahun 2010-an itu saya ingat, maaf, kalau kasus Ariel itu tahun berapa? Kasus Ariel. Aduh, saya mah 2000 sekian ya, kasus Ariel itu. 2005. Oh, Ibu up to date. Mengikuti dunia ini ya, dunia entertain. Ya. Nah, saya punya kawan ini anaknya SD. Punya anak SD kelas 2. Satu waktu anaknya pulang. Anaknya pulang terus nanya ke teman saya ini, nanya ke bapaknya. Ya, Pak, ari film Ariel teh naon, Pak? Bapaknya nanya, nah habet naros gitu. Pak, ibu guru di kelas naros. Barudak, di dieu saha nu tos nonton film Ariel. Ari sadaya rencangan Akmal teh ngacung, Pak. Mung Akmal we sareng eta tanu sapalih teh teu ieu teu ngacung, mung duaan teu ngacung teh. Pak naon sih film Ariel teh? Ya, bayangkan anak kelas 2 SD, satu kelas kira-kira isi 40 orang lah SD negeri ya. Ditanya siapa yang sudah nonton itu, ternyata hanya 2 orang yang tidak pernah menonton, belum menonton. Semuanya berarti hampir sudah menonton, itu di SD, level SD. Bayangkan. Ya. Nah. Dan pengaruhnya pasti dahsyat. Gambar porno itu. Itu sesuatu yang susah lepas dari memori otak, yang ediknya itu lebih berat dibanding narkoba. Menurut orang-orang ahli. Lebih berat dari narkoba, efek kecanduannya, ya, dan susah dihapus dari memori. Itulah sebabnya saya menikah cepat. Karena tahu zaman sudah kayak begini, dan saya pernah keracunan, ya, pernah terpapar, makanya menyelamatkan diri, segera menikah di usia 20 tahun. Nah, ini mengerikan ya. Sangat mengerikan sekali. Nah, kira-kira kalau ada seorang laki-laki sudah lihat film itu gimana? Apakah tenang hidupnya? Enggak, Bu. Ya, parah. Parah kecanduan. Dan kalau tiap melihat wanita, itu isi otaknya pasti seputar itu. Ya, jadi ibu mesti waspada kepada laki-laki yang ada di luar sana.
Ibu tanya juga suami. Tanya juga anak laki-lakinya, tanya juga cucu laki-lakinya. Ya. Apakah mereka pernah sengaja atau tidak sengaja melihat? Terus bagaimana setelahnya? Yakin itu pasti terbayang-bayang. Dan yakin itu pasti berpengaruh pada kejiwaannya. Ya, karena saya pun pernah merasakan yang seperti itu. Susah fokus, nggak bisa belajar, banyak terganggu, dan sebagainya. Yang paling parah kalau sudah terdorong untuk melakukan perzinahan. Kenapa? Karena ketika sudah melihat itu muncul rasa penasaran. Ya, sekarang ini anak laki-laki sudah terpapar pornografi hampir semuanya. Jadi kalau kamu berdua sama dia itu, dan seandainya kamu tahu isi otaknya, kamu bakal bergidik ngeri. Ya. Nah, jadi hati-hati. Jadi laki-laki sekarang itu tidak ada yang polos, termasuk Abah Yadi. Bah, ngaku. Ya, sengaja nggak sengaja pasti pernah lihat, pasti. Apalagi sekarang kan, bukan dicari tapi disodori. Buka HP begitu keluar iklan langsung, buka Facebook cari bagian videonya langsung yang keluar yang seperti itu. Ya, buka TikTok sama, buka Instagram sama. Iya nggak sengaja tapi tetap aja efeknya akan ada, sekalipun nggak sengaja. Ya, lama-lama nanti nagih, lama-lama muncullah dorongan-dorongan, dan akhirnya ya laki-laki itu akhirnya ya tadi tidak tenang hidupnya dan cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Ya, laki-laki itu kelemahannya di mata, tekaup ninggalin herang langsung. Ya, itu laki-laki. Pernah dulu anggota keluarga saya tuh ada, zaman dulu itu kan pornografinya itu tidak di TV dan juga tidak ada di handphone. Tapi ada di itu geningan Bu, baligo-baligo besar yang ada di di bioskop. Ya Bu, ingat nggak? Kalau lewat ke pasar-pasar atau ada pusat perbelanjaan, ada bioskopnya, itu baligonya itu, nah itu ada itu. Ya, dulu artisnya tuh ada yang inisial IK gitu ya. Ya zaman dulu lah gitu. Sekarang udah pada jadi tante-tante dan nenek-nenek. Ya. Sampai ada itu anggota keluarga saya ngelihat dan jadi terpana melihat sampai katabrakan motorna ban depanna angka 8. Pas pulang teh kunaon nabrak, nabrak, eta ningali spanduk ningali baligo tuh tabrakan. Ya, kenapa? Karena langsung masuk dalam memorinya, langsung teringat dalam memorinya. Itu bahaya. Ya. Nah, padahal zina itu satu perbuatan yang tercela. Allah sudah mengingatkan wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Yang enggak boleh kan dekat-dekat ari zina mah teu naon. Justru wala taqrabu itu artinya jangan mendekati, dekat saja enggak boleh apalagi melakukan zina. Awas jangan dekat-dekat api panas, dekat aja jangan apalagi dipegang. Ya, ngebakar diri sendiri enggak boleh. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, seburuk-buruknya jalan. Bahkan Imam Syafi'i kalau ditanya tentang dosa zina itu sampai beliau menangis ya. Menangis. Saking beliau faham tentang buruknya zina itu. Beliau pernah mengatakan, ketahuilah oleh kalian, zina itu adalah utang. Zina itu utang. Salah seorang dalam nasab keturunan pelakunya pasti harus membayarnya. Gitu. Ya. Jadi kalau ada pasangan berzina, kelak keturunannya akan menanggung akibatnya. Entah dia melakukan yang sama atau perbuatan yang lain. Dan mengerikan, zina itu bisa menyebabkan dosa turun-temurun ibu-ibu. Kenapa? Karena anak yang lahir dari perzinahan, maka dia statusnya itu bukan anak dari
laki-laki yang menghamili ibunya. Ya. Bukan anak sah dari bapak biologisnya. Dalam Islam sanadnya, nasabnya terputus. Sekali lagi, anak yang lahir dari zina, maka dia bersanad itu hanya ke ibunya. Dia tidak bersanad kepada, nasab ya, tidak bernasab kepada bapaknya. Artinya apa? Bapaknya bukan walinya. Dan kalau bukan walinya tidak sah untuk menikahkan. Maksain nikahkan anak itu, maka pernikahannya tidak sah. Statusnya perzinahan. Kemudian lahir anaknya, cucunya itu dari perzinahan juga, dan terus itu akan turun-temurun. Ya. Makanya kalau anak yang lahir dari perzinahan itu, walinya harus wali hakim. Tidak bisa ya, bapak biologisnya. Ini perlu difahami. Ya. Dan saya perhatikan ibu-ibu, kebanyakan anak zina itu yang lahir perempuan. Ini mah pengalaman saya ya. Nah, auzubillah. Kalau yang lahir laki-laki ya sudah, dia nikah nggak usah bawa wali. Tapi kebanyakan anak zina itu yang lahir perempuan. Ya. Dulu, waktu zaman-zaman dulu, orang tua saya dan saya sendiri tidak pernah menyangka tentang perzinahan itu akan semakin dekat. Dan zinah mah batur. Tetangga di kampung, tetangga di RW sana, ya kita mah aman. Ternyata di keluarga besar pun ada yang mengalami. Ya. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Di keluarga besar saya terjadi. Ada. Makanya saya nikah 20 tahun. Sieun. Ya, takut, Bu. Di usia 18-19 itu sudah ya segitulah. Sudah tegangan tinggi. Ya. Lamun nempelnya malah langsung nyetrum gitu. Itulah sifatnya laki-laki. Dan saya laki-laki normal ya. Seperti itu. Ya. Kalau yang belum terpapar pornografi, alhamdulillah bisa jaga diri, bisa kontrol. Tapi kalau yang sudah, itu berat nahannya. Mau diolahragakan juga tetap aja. Mau sibuk belajar juga tetap aja. Ya. Karena kemana-mana tuh selalu melihat penampakan-penampakan. Ya, karena di luar sana juga banyak yang tidak menjaga auratnya. Dan ketika pulang pusing itu kepala itu. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, zina itu tidak sekonyong-konyong terjadi. Tidak langsung terjadi begitu saja. Ada pendahuluan-pendahuluan yang menyebabkan orang-orang itu nanti lama-lama terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi berkata, zina kedua mata itu melihat. Zina mulut berkata. Zina hati berhasrat. Sedangkan kelaminnya, kemaluannya itu membenarkannya atau mendustakannya. Nah, jadi zina kemaluan itu disebutnya terakhir. Yang awal itu disebutkan zina mata itu dengan melihat. Zina mulut dengan berkata, zina hati adalah berharap, berhasrat. Ya. Jadi ketika melihat itu mendorong pada perzinahan. Ketika mendengar atau berbicara yang nyerempet-nyerempet itu akan mendorong pada perzinahan. Kemudian pikiran itu membayangkan, hati berhasrat. Maka disitulah muncul perzinahan. Jadi dengan yang tiga ini sudah mendekati. Nanti terakhir keputusannya apakah akan dilakukan zina atau tidak. Tapi yang pasti zina itu terjadi tidak langsung, tapi ada mukadimahnya, ya, ada pendahuluannya. Nah, sedangkan hari ini yang namanya penglihatan susah dijaga. Kemudian pendengaran cerita-cerita banyak seliuran di sana sini. Akhirnya apa? Akhirnya pikiran orang-orang itu ke sana terus. Kalau ngelihat orang umum misalnya, ya, di mana-mana otaknya di-scan itu mungkin ketika di-scan, oh lagi mikirin ini, di-scan lagi mikirin ini, scan lagi bikin yang sama, itu seperti itu. Ya. Dan
satu bagian tubuh yang paling berperan besar dalam organ seksual manusia itu adalah otak. Ya, membayangkan, berhasrat, kemudian muncul dorongan. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan hari ini ibu-ibu sekalian, remaja dibombardir dengan budaya-budaya, dengan tontonan-tontonan yang justru mendorong supaya mereka itu berhasrat, mendorong mereka untuk berkeinginan. Ya. Pornografi mah jelas, dari halus sampai vulgar. Kemudian ketika sudah terbayang-bayang dalam benak mereka karena terceracuni pornografi, lalu diajak dengan ajakan yang halus, dicontohin ibu-ibu, dikasih contohnya, diajak dengan budaya-budaya yang mereka tawarkan kepada remaja kita. Di antaranya dengan adanya contoh Valentine Days. Valentine Days itu hari apa, Ibu? Hari kasih sayang. Hari kasih sayang itu baik atau buruk? Kasih sayang, masa orang menyayangi orang lain itu dikatakan buruk? Masa kita mengasihi orang lain dikatakan buruk? Nah, memang judulnya Hari Kasih Sayang, tapi terselip di dalamnya pesan-pesan yang mengajak remaja untuk gaul bebas, untuk melakukan perzinaan. Ustadz Teja mengarang, suudon, lihat data. Di hari Valentine, di kota Yogyakarta, ketika disurvei, apotek-apotek nih disurvei, ternyata penjualan kondom dan alat tes kehamilan di Yogyakarta melonjak 300% di hari Valentine. Jadi yang sebelumnya biasa-biasa pemasaran sampai melonjak 300% pemasarannya di hari itu saja. Hanya di hari Valentine. Setelah malam Valentine, sebelum, ya kalau tes pack setelah malam Valentine. Ya. Di satu apotek, penjualan kondom yang biasanya hari-hari cuma 5-15 unit, di malam Valentine naik jadi 50-100 kondom. Berarti naiknya berapa? 1000%. Dan hanya terjadi di hari Valentine. Kira-kira mereka beli kondom itu pasangan suami istri sah atau bukan? Bukan. Ibu mengalami kan? Kalau punya suami sah, ngapain pakai kondom ya, Bu? Ya. Buat apa pakai kondom kalau memang itu pasangan yang resmi? Berarti mereka yang pakai kondom itu pasangan zina. Dan melonjaknya pemasaran kondom itu di malam Valentine. Dipakai apa kira-kira, Bu? Apa dipakai jadi balon-balonan? Ya kan nggak mungkin. Ya. Dipakai zina itu kondomnya. Berarti ada hubungan antara perayaan Valentine dengan praktek perzinahan. Ya. Dan ternyata apa? Banyak yang membudayakan, banyak yang bikin satu tren gitu, bahwa hadiah paling indah untuk kekasih tercinta di hari Valentine adalah melepaskan keperawanannya kepada pacarnya. Itu hadiah terindah, bukti kasih sayang katanya. Hari kasih sayang. Ya. Nah, ini jargon-jargon yang ditiupkan. Dan remaja-remaja karena polos nerima, oh iya benar, berarti kalau Valentine itu kasih sayang. Kita harus berkasih sayang. Bentuk kasih sayang bagaimana? Berarti kita harus menghadiahkan sesuatu yang paling berharga apa? Ya, kehormatan. Gitu. Belum lagi apa yang terbaru? Ibu-ibu pernah dengar ada istilah jatah mantan? Ada yang pernah dengar? Kebanyakan belum dengar. Nah, berarti ibu-ibu kudet. Kurang update. Gak gaul. Ada, Bu, itu jatah mantan. Itu lagi digembar-gemborkan, dibudayakan, jadi tren jatah mantan itu. Apa jatah mantan itu? Jatah mantan itu gini, kalau ada seorang anak wanita mau ditikahkan, nah sebelumnya dia pernah punya pacar, gitu, pernah punya pacar. Lalu apa? Muncul tiba-tiba budaya, karena besok mau nikah atau lusa mau nikah,
sebelum nanti terikat sah resmi kepada pasangannya, maka dia ingin perpisahan dulu dengan mantan-mantan pacarnya, yang mantan terindah. Tuh. Ketemu ngapain? Ya ketemu menghabiskan waktu, puas-puasin, mereka berdua jalan-jalan, dan kebanyakan akhirnya melakukan hubungan seksual. Ngeri. Ya. Dalam benak saya kok bisa seperti itu? Rasanya mustahil, rasanya nggak mungkin. Zaman ibu ada nggak kayak begitu? Nggak ada, tapi ternyata hari ini itu jadi tren. Dan saya nggak habis pikir gimana ceritanya sih, kok sampai ada budaya seperti itu. Siapa yang pertama kali memulai? Terus kenapa orang banyak ngikutin? Ya. Jadi seakan-akan wajib gitu loh, seorang perempuan itu nanti memberikan jatah mantan kepada mantannya. Kalau nggak ngasih jatah mantan tuh berarti dia kudet, dia kuno, kolot. Ketemu pacarnya, kemudian ya pacaran terakhir sampai zina. Dan ketika disurvei hasil ini nih obrolan celotehan anak-anak remaja di sosmed, ya mereka juga vulgar ngobrolnya ibu-ibu. Ya ketika mereka seks itu setengahnya lebih itu ternyata ditumpahkannya di dalam rahim si perempuan. Jadi ketika menikah itu sudah ada benih mantan pacarnya di ya rahim calon pengantin itu. Lahir anak siapa coba? Nauzubillah. Jadi kira-kira makin modern, makin sini makin eling atau makin teling. Nauzubillah ibu-ibu ya. Aduh saya sih suka ngeri gini, jangan-jangan kita ini mengarah seperti negara-negara barat. Kalau di negara barat tuh ada satu reality show ya, yang itu mempertemukan antara seorang perempuan yang punya anak di luar nikah nih. Nah anaknya ini diduga sama si perempuan adalah anak dari pacarnya. Yang mana pacarnya banyak, tapi dia akhirnya tunjuk tuh pacar yang itu bapak dari anak ini. Lalu apa? Dipertemukan dalam satu forum. Dilakukan tes DNA. Nah, eng diumumkan nih, deg-degan nih. Yang perempuan berharap itu anaknya, anak si laki-laki. Yang laki-laki berharap itu bukan anak dia. Lalu diumumkan, ya, you are not the father. Wah, langsung jingkrak-jingkrak si laki-lakinya. Nunjuk-nunjuk si perempuannya. I told you, katanya sambil maki-maki. Kan saya udah ngomong sama kamu, dasar murahan, pelacur. Kayak begitu, keluar kata-kata sumpah serapah. Ya, perempuannya nangis gitu. Nah, ada kebalikannya ketika diumumkan. You are the father. Wah, kebalikan. Si perempuannya yang girang, lalu nunjuk-nunjuk si laki-lakinya sambil memaki-maki. Coba. Dan di sana itu budaya kayak begitu hampir rata. Semua yang pasangan yang menikah itu biasa sudah kumpul kebo bertahun-tahun, bahkan punya anak dulu baru mereka menikah. Itu kayak begitu. Saya khawatir, Bu, lama-lama di Indonesia seperti itu. Ya, jauh-jauh di keluarga kita nggak ada, ya. Tapi jangan-jangan setahun 2 tahun lagi makin mendekat budaya tadi itu ke rumah-rumah kita. Nauzubillah. Bisa nggak ibu-ibu jamin itu nggak terjadi di keluarga? Nggak bisa. Buktinya di keluarga besar saya saja ada kasusnya. Ya, saya sampai kaget. Saya sampai kaget. Satu sisi dari orang tua saya ada rasa syukur. Aduh, alhamdulillahnya anak abdi mah saroleh. Ya. Jadi alhamdulillah saya 3 bersaudara. Saya ada sama saudara saya laki-laki semua. Itu benar nikah, nggak macem-macem, gitu ya. Alhamdulillah ya mulus meskipun banyak ya namanya pernikahannya pasti ada pasang surut ya. Tapi sampai sekarang tidak cerai ya, alhamdulillah utuh rumah tangganya. Tapi sisi lain saya merasa sedih juga. Ternyata saya juga gagal menyelamatkan saudara-saudara. Ada beberapa yang terjerumus ke budaya seperti itu. Ya. Itu kayak gitu. Jadi sampai ada jatah mantan, nanti apalagi ngeri. Ya, nauzubillah. Nah, kemudian ini yang lebih parah lagi, Bu.
sekarang ini kita tidak hanya khawatir pada anak wanita, punya anak laki-laki juga saya takut. Ya. Kenapa? Karena budaya homoseks yang itu menurut dugaan saya jauh, ya, ternyata makin sini makin dekat. Anak saya menyaksikan sendiri di pesantrennya. Kakak angkatannya mengalami kelainan seksual. Jadi kalau santri lain tuh tidur ya, adik-adik yang tidur, dia masuk kamar santri angkatan adik-adiknya itu, terus dia raba-raba, gitu. Ya, sampai meraba ke bagian intim. Terjadi di hadapan anak saya. Ya, saya nggak menyangka. Jauh, masa sih, kan ini anak-anak pengajian semua, mustahil rasanya. Kejadian, Bu. Terus ketika dia naik dari SMP ke SMA, pesantrennya pindah. Dapat kabar, ayah, ada yang dikeluarin kemarin. Kenapa? Ya itu, homo katanya. Jadi ketika SMP dia menyaksikan itu, di SMA pun dia mendapati fakta itu. Di pesantren juga. Ya. Ibu-ibu harus hati-hati nih kalau punya remaja putra nih sekarang. Harus banyak diajak ngobrol, curhat gitu ya. Nah, minta mereka terbuka, jangan-jangan ada temennya seperti itu. Atau jangan-jangan dia pernah menyaksikan atau bahkan auzubillah pernah jadi korban tapi gak ngomong. Karena jangankan terjadi mereka diperkosa misalkan atau dilecehkan, sekedar ya pelecehan ringan saja itu berbekas. Muncul trauma psikis di dalam benak mereka. Melihat saja itu trauma psikisnya ada. Ya. Hati-hati. Dan celakanya hari ini kita disodori dengan kampanye LGBT. Tahu si botak yang suka bikin podcast? Yang baru kawin kemarin? Tahu? Yang dulunya tukang sulap. Ya. Pernah bikin podcast judulnya adalah tutorial menjadi gay di Indonesia. Coba judul kayak gitu itu kira-kira cuman cerita atau ngajak? Ngajak. Kenapa ada tutorial di situ? Tutorial itu apa? Berarti cara. Berarti dia mau ngajarin cara-cara jadi gay di Indonesia. Yang diundang pasangan gay yang nikah di luar negeri. Emang bisa di luar negeri? Sah ibu? Di Amerika Serikat itu sudah dilegalkan. Jadi pasangan gay itu boleh menikah di gereja, di depan penghulu, punya buku nikah. Ini garilanya. Dan itu mau dibawa, ditawarkan di Indonesia. Mau dipromosikan di Indonesia. Ya, ini bahaya. Kenapa? Karena yang namanya orang-orang seperti itu, mereka kan minoritas ya. Dan mereka tidak ingin terus-menerus jadi minoritas. Mereka militan, Bu. Mereka ngerekrut. Bahkan mereka sengaja mengajak pacaran kepada laki-laki normal demi untuk merekrut mereka jadi gay juga. Saya khutbah Jumat, beres khutbah Jumat, gak nyangka pas ngobrol sama jamaah, saya juga pernah diajak pacaran sama gay. Astagfirullah. Ya, mereka sengaja untuk merekrut. Dan ternyata apa? Ternyata menurut data, seorang gay itu dalam setahun bisa bertukar pasangan 20-106 kali. Dalam setahun. Mereka aktif. Ya, bertukar pasangan dan merekrut. Seumur hidup seorang gay itu, 43% dari mereka pernah melakukan seks sejenis dengan 500 orang seumur hidupnya. Ya.
dan gencar merekrut, bahkan tidak segan-segan melakukan paksaan dan kekerasan. Ingat nggak kasus Reinhard Sinaga di Manchester? Ya, dia merkosa laki-laki, memperkosa laki-laki. Dia main ke klub malam, klub hiburan, terus sasarannya itu ditraktir minum sampai mabok dibawa ke apartemennya, diperkosa, direkam, rekamannya dikoleksi. Ya, Reinhard Sinaga itu. Detail sih iya, kuliahnya S2, S3 ya. Kelakuannya bejat kayak gitu. Dan apa yang terjadi kepada korbannya? Itu muncul trauma psikis dan kemungkinan dia pun akan menjadi gay juga untuk membalaskan dendamnya dia lampiaskan kepada orang lain. Ya. Itu. Jadi ada yang seperti itu sekarang. Kita nggak nyangka kan dulu ada nggak zaman ibu? Zaman saya kecil saja bu, ada kan bebencongan. Jadi bencong ada. Terus ibu ingat nggak? Kemudian si bencong itu sekarang gimana? Masih bencong apa udah nikah? Nikah kan? Saya dulu punya pengasuh sama ibu saya direkrut, ya. Dia agak kemayu, tapi penampilan masih laki-laki. Cuman suka diwanti-wanti, awas kamu kalau pegang nyiumin anak saya, kata ibu saya tuh. Mua bu, ya. Fine lah jalan gitu. Nah kemudian beres kerja di rumah saya, selang berapa bulan saya lihat dia tuh lagi sudah berganti penampilan, ya, pakai baju perempuan, bebancian lah gitu dengan teman-temannya. Ya. Tapi tidak lama kemudian dapat kabar dia sudah menikah. Ya, kan zaman dulu gitu, bebencongan, terus sudah gitu, akhirnya nikah kan, biasa normal. Tapi bagaimana dengan homoseksual? Dulu ada nggak yang kayak gitu? Banci aja kan nggak sampai dulu kan. Sekarang laki-laki kelihatan klimis, metroseksual, kaset, perutnya six pack, ya ganteng lah pokoknya. Kita nggak nyangka ternyata dia itu homoseksual. Ibu saya, tetangganya, punya anak perempuan, ya. Kemudian nikah baru sebulan dengan suaminya, 1 bulan atau 3 bulan kalau saya lupa. Langsung cerai. Ternyata ketahuan suaminya adalah homoseks. Dia menikah hanya untuk menyembunyikan status. Makanya selama 3 bulan itu kok gak disentuh-sentuh, kenapa gitu ya. Ternyata homoseks. Itu ngeri. Kok bisa sih seperti ini, Bu? Kenapa sih? Kok bisa kayak begini? Kenapa sih kok bisa? Ayo, kenapa bisa kayak begini? Kita jangan hanya bicara kondisi ya, kita harus bisa mendiagnosa, Bu, kenapa kejadian seperti ini. Kenapa? Lingkungan. Go. Ya. Lingkungannya itu kenapa berubah sendiri atau memang ada yang merubah? Ini ada yang merubah ini. Tidak terjadi secara otomatis. Jadi nggak ada yang terjadi kebetulan, Bu. Semuanya itu ada yang merencanakan, ada yang membuat. Ya. Nah, seks bebas, perzinahan, itu kenapa? Ya karena memang ada yang mempromosikan budaya seperti itu, ada yang sengaja. Kalau buka akun TikTok, pasti nyelip, pasti ada selalu. Buka Twitter aja, yang Twitter itu katanya itu sosial media orang-orang yang intelek ya. Nah, biasanya kalau orang politik mainnya di situ, di Twitter. Ternyata tiap hari selalu ada nyelip itu. Tagar, trending topik yang isinya itu yaitu gambar-gambar porno. Ada. Ya, itu banyak sampai trending. Itu berarti ada yang mentrendingkan, ada yang sengaja menaikkan itu. Tiap hari kalau ibu periksa, ibu punya Twitter enggak? Enggak ya. Nah, kalau yang punya Twitter pasti ngerti. Saya awasi Twitter dan tiap hari ya, Mbah Yadi, selalu ada nyelip kan satu trending topik yang isinya kayak begitu. Oh, enggak punya Twitter? Ada, enggak pernah main. Kalau saya senangnya lihat Twitter. Di TikTok juga gitu, sampai saya hapus TikTok saya. Kenapa? Karena setiap buka ada aja yang nyelip.
Di Instagram juga begitu, saya sampai hapus Instagram saya. Saya nggak mau main Instagram lagi. Kenapa? Karena tiap kali dibuka itu yang keluar tuh video kayak gitu. Ya, menunjukkan aurat itu paling ringan. Ada juga yang lebih parah dibanding itu. Ada. Ya. Saya khawatir makanya saya hapus aja. Sudah saya main Twitter saja. Gitu. Itu ada yang sengaja untuk mempromosikan. Dan ternyata apa? Ternyata ya di kita ini susah untuk dihentikan. Karena aturannya memang tidak melarang. Ibu-ibu, zina di Indonesia itu boleh nggak? Boleh nggak? Dilarang nggak? Yang setuju zina dilarang di Indonesia, tunjuk tangan. Dilarang. Nah. Oke, kita buka aturannya, Bu. Pasal 284 KUHP. Ini yang dianggap sebagai pasal yang menjerat perzinahan, tapi sebetulnya yang digunakan itu bukan istilah perzinahan, tapi overspell. Ya. Ketentuannya adalah pelanggaran itu dianggap pelanggaran kalau dilakukan oleh dua orang yang keduanya atau salah satunya telah kawin. Jadi hubungan seks di luar nikah itu disebut kriminal, disebut pelanggaran kalau dua-duanya atau salah satunya sudah kawin, sudah menikah. Yang kedua nih, dianggap pelanggaran dan bisa diseret ke pengadilan kalau diadukan oleh pasangan yang sah. Gitu. Jadi kalau yang melakukannya dua orang yang belum menikah, maka tidak dianggap sebagai kriminal. Ya. Jadi dua-duanya sudah menikah atau salah satunya yang punya pasangan. Yang punya pasangan pun kalau tidak diadukan oleh pasangan resminya, maka tidak bisa dianggap sesuatu yang bisa dikriminalkan, gak bisa diperkarakan. Ibu misalkan tetangga, kita curiga dia kebul kebo gitu ya. Nah terus minta Bapak RT, Bapak RW, digerebek tuh. Bener, kejadian sedang melakukan. Kena hukuman gak? Nggak bisa. Kenapa? Karena yang melaporkannya itu bukan pasangannya, tapi masyarakat. Jadi harus pasangan resminya. Ya. Yang berzina suaminya, yang hubungan di luar nikah suaminya, istrinya yang melapor. Nah, baru bisa diperkarakan. Atau istrinya melakukan hubungan di luar nikah dengan laki-laki lain, suaminya yang melapor, maka baru bisa diurus gitu, bisa diperkarakan. Apa hukumannya? Hukumannya adalah pidana kurungan 9 bulan. Ya, kira-kira bikin kapok apa tidak? Enggak. 9 bulan mah sebentar. Ya. Gitu. Jadi ini jelas tidak bisa menjerat perilaku seks bebas di kalangan remaja atau di kalangan duda dan janda. Ini enggak bisa. Ya, ini aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi asalkan suka sama suka, kemudian ya tidak punya pasangan menikah, gitu. Remaja kan belum pada menikah, mereka kalau seks bebas itu tidak bisa diperkarakan. Ini undang-undang yang berlaku. Nah makanya melenggang bebas begitu saja. Kemudian kalau LGBT, kenapa Bu? Sampai seperti ini. Kenapa? Budayanya terjadi begitu saja atau sengaja dibudayakan? Sengaja dibudayakan. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata kampanye LGBT didukung oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang mendukung itu perusahaan Nike, produsen sepatu, Adidas, Starbucks, Facebook mendukung LGBT. WhatsApp, ibu-ibu pakai WhatsApp di sini? Menyebarkan pengumuman pengajian pakai apa? WhatsApp mendukung LGBT. Instagram, Google, Apple, Microsoft itu media-media itu semua mendukung LGBT.
Perusahaan-perusahaan besar modalnya gede, mereka mengkampanyekan dan mendukung LGBT. Pengen LGBT itu dilegalkan, ya, diresmikan, dianggap wajar dan normal. Hak asasi manusia. Kuat nggak ibu-ibu ngelawannya nih? Kuat nggak? Berat. Ya. Dan ternyata bukan hanya itu yang mendukung, Bu. Ada yang lebih besar lagi di balik ini. Siapa? Siapa? Penguasa. Lebih dari penguasa. Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB. PBB lewat UNDP, United Nations Development Program, itu mendukung kampanye LGBT dengan mengucurkan dana, pernah mengucurkan sampai 100 miliar rupiah untuk kampanye LGBT di Indonesia, di Cina, di Filipina, di Thailand. Indonesia jadi sasaran untuk kampanye LGBT. Ya. Targetnya apa? Supaya LGBT diakui, LGBT kemudian bisa menikah resmi, bisa nikah di gereja, bisa nikah di masjid, bahkan mereka punya buku nikah. Ya, targetnya pengen seperti itu. Coba ibu-ibu nih lawan PBB. Kuat, Bu? Sanggup nggak lawan PBB ini lawannya? Ya. Jadi sekarang bisa paham kenapa budaya zina dan LGBT kok menjadi merajalela. Bisa paham sampai sini. Ya, karena kekuatan besar di baliknya yang memang sengaja untuk mendorong agar budaya ini jadi budaya di tengah kaum muslimin juga. Walantar do angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho siapa? Orang Nasrani dan orang Yahudi sampai kita mengikuti milah mereka. Orang Yahudi terutama, orang Yahudi itu mereka sangat menjaga diri mereka dari budaya-budaya yang negatif. Mereka tidak mempraktekkan LGBT. Mereka menjaga dari perzinahan. Mereka pun bahkan di ekonomi tidak mau pakai riba. Tapi kepada bangsa lain mereka tawarkan riba, tawarkan perzinahan, gaul bebas, LGBT. Mereka tawarkan ke bangsa-bangsa lain. Biar bangsa lain rusak. Biar bangsa lain hancur. Ya. Kalau perzinahan dengan homoseksual merajalela, kira-kira apa yang terjadi kepada bangsa Indonesia? Gimana keturunan kita nanti? Ya, ada enggak anak-anak yang melanjutkan cita-cita orang tuanya? Ada enggak? Enggak. Nanti terjadi demografi terbalik, orang itu lebih suka zina, maka tidak akan nikah. Gara-gara perzinahan saja orang malas nikah, malas punya anak. Terjadi di Jepang. Sekarang ini Jepang masyarakatnya masyarakat yang tua. Angka kelahiran sangat kecil. Jadi kalau dibiarkan punah sendiri tuh bangsanya. Eropa juga sama. Ditambah lagi LGBT. Ya kan? Ini makin parah lagi, makin gak karuan. Udah mah gak punya anak, penyakit menular merajalela. Kenapa? Karena penularan terbesar HIV itu dari praktik homoseks. Ya, termasuk penyakit-penyakit yang lain tuh besar peluangnya dari homoseksual. Jadi manusia akan punah dengan sendirinya kalau dibudayakan yang seperti itu. Nah, mereka pengen umat Islam ini makin kecil jumlahnya, makin rendah kualitasnya, makanya terus aja dipromosikan, terus didorong supaya mengambil budaya seperti ini. Ya. Itulah kondisi yang kita hadapi. Yang kita hadapi bukan main, ini perusahaan-perusahaan besar multinasional, dan yang kita hadapi adalah PBB, lembaga level dunia. Seperti itu. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita tadi melihat fakta-fakta ya, begitu kemaksiatan setiap tahun itu meningkat bukan malah menurun. Belum lagi tadi di balik itu ada satu kekuatan besar ya, yang menjadi benteng gitu ya, yang menjadi pendukung.
Lalu apa solusi bagi kita selaku kaum muslimin untuk ya menghapus gitu ya, menghapus, dan juga bagaimana caranya kita bisa menandingi kekuatan PBB itu tadi yang ada di balik semua kemaksiatan itu, agar semua kemaksiatan itu bisa dihapuskan gitu. Gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkinkah kita bisa menghapuskan kemaksiatan sampai bersih tidak ada di muka bumi? Nggak bisa, Bu. Ya, orang itu akan ada saja orang-orang yang ingkar pada Allah, ada orang yang bermaksiat. Ya, nah yang bisa kita lakukan adalah supaya kemaksiatan tadi itu tidak menjadi tren, tidak jadi lumrah. Gitu. Supaya yang jadi budaya adalah budaya-budaya ketaatan, budaya kesolehan, dan budaya-budaya negatif itu ditekan. Jadi orang ketika melakukannya itu malu. Zina malu, LGBT malu, babancian malu. Ya, bahkan rambut terurai saja keluar dari kerudungnya di muka umum dia merasa malu. Harusnya begitu. Yang kita inginkan yang demikian. Nah, kalau sekarang kan terbalik. Neng udah punya pacar belum? Belum. Itunya langsung nggak normal. Kang Teja nikah berapa tahun? 20 tahun. Gagal cenanya. Gitu. Sebagainya. Bahkan saya pun mengalami, Bu. Ketika saya melamar calon istri saya, itu calon mertua saya Olohok. Zaman sekarang masih ada orang kayak Acep kayak begini katanya. Aneh dah ibu mah. Ya, emang mah aneh, kan saya ke pamannya, bapaknya waktu itu enggak ada. Saya ke pamannya istri. Mamang mah aneh, aya budak ngora siga ya Acep siga kieu. Da teu biasana. Biasa namanya di backseat, di luar jalan-jalan bobogohan. Iya mah bet kadi langsung ngalamar. Serius ya teh. Jadi saya ini orang asing gitu. Apalagi masih muda, 20 tahun sudah berani melamar anak orang. Ya. Dan orang tua sekarang kan ketika anaknya dilamar sama seorang pemuda, Pak, saya mau melamar putri Bapak. Nah. Terus bapaknya nanya kan, geus gawe can? Acan Pak, gawe heula. Ya udah. Datang deui, Pak, geus gawe Pak. Gaji sabaraha UMR can? Acan Pak, can UMR. Ke atuh karir heula ngarah UMR. Datang deui, Pak, geus UMR Pak. Geus boga mobil acan, ke geus boga mobil. Terus we, ya, sampai 25, 28, 30 baru ditikahkan. Sedangkan gejolak seksual itu sudah meronta-ronta dalam dirinya. Anak sekarang itu ibu-ibu, ya, kedewasaan seksualnya dengan kedewasaan pikirannya itu jomplang, ya. Kedewasaan seksualnya cepat, sedangkan kedewasaan berpikirnya itu lambat. Nah, itu masalah. Kalau zaman dulu pemuda-pemuda usia 17, 18 sudah siap menanggung beban rumah tangga, ya. Kalau sekarang masih mabar dengan teman-temannya main Mobile Legend, ya, senangnya jalan-jalan, belum bisa diikat dengan komitmen. Nah itu. Nah ini nggak kerasa kan pergeseran budaya ini terjadi. Terus kita dilemahkan. Nah, tapi giliran begini, ya, anaknya sudah hamil duluan. Terus kemudian datang mau dinikahkan. Orang ini komentar, Pak, can gawe, enggeus tong loba ngomong isu kawin. Akhirnya kan begitu. Dihamili duluan, akhirnya terpaksa dinikahkan. Ya, terjadi pergeseran. Kalau pemuda yang datang melamar itu ya dipersulit gitu kan. Tapi kalau jalan pintas dengan zina dipermudah. Jadi banyak remaja berpikir sekarang, pemuda sekarang berpikir, susah-susah banyak syarat, ya udah hamili dulu pasti besok juga dinikahin. Gitu. Ya Bu ya. Nah ini terjadi pergeseran budaya. Nah, kenapa terjadi? Tentu kita harus membaca zaman ibu-ibu. Ya, saya sendiri juga sebagai seorang ayah, ini juga termasuk yang telat dan lalai dalam membaca zaman. Ya, saya kecolongan beberapa kali. Saya kira anak saya baik-baik saja, ternyata dia ya sempat terseret meskipun belum jauh, tapi untung keburu ketahuan. Ya, nah.
Jadi kita harus membuka mata. Tidak boleh kondisi hari ini kita anggap baik-baik saja. Kalau kita menganggap aman dah, tenan naon, baik-baik saja, kita akan terkaget-kaget ketika anak kita sudah terjerumus. Nah, habet kieu akhirnya menyalahkan kepada zaman, menyalahkan kepada teman-temannya. Jadi ibu-ibu kita harus melek, kita harus awas ya. Kita harus pahami medan pertempurannya hari ini seperti apa. Gitu. Makanya jangan banyakin nonton sinetron. Ya, cobalah perhatikan perkembangan budaya, perkembangan dunia, perkembangan politik, perkembangan budaya remaja, perkembangan hukum. Ya, ibu-ibu, tadi aja saya sebutin bahwa zina di remaja itu nggak bisa dijerat undang-undang, kan ibu nggak tahu, ya kan? Nah mungkin waktunya banyak nonton sinetron, tidak mengamati ini kira-kira nih apa nih yang akan berpengaruh kepada kehidupan anak cucu kita. Coba perhatikan. Waktu Ramadan diketok undang-undang TPKS Bu, tindak pidana kekerasan seksual. Judulnya bagus ya? Bagus, tapi coba hati-hati isinya itu ada celah besar yang membuat LGBT bisa melenggang. Kenapa? Karena di antara kekerasan seksual bentuknya adalah ketika kita menghina, mendiskreditkan atau mencela ya. Gitu, kayak begitulah ya. Hasrat seksual seseorang dan tidak diberikan penjelasan hasrat seksual seperti apa. Bisa yang normal, bisa juga laki-laki suka ke laki-laki, perempuan suka ke perempuan. Karena apa? Tidak ada penjelasan di pasal-pasal berikutnya, gak ada. Ya, bahkan ketika banyak netizen protes kepada si botak yang bikin podcast itu, lalu diajukan kepada Profesor Mahfud MD supaya ditindak ini menurut ahli hukum gimana? Apa kata Prof Mahfud MD? Dalam alam demokrasi hal seperti itu tidak bisa ditindak karena dia bebas berbicara. Begitu juga yang mengkritik bebas mengkritik. Ya. Sudah seperti itu kondisi itu berarti. Diajukan ke Mahkamah Konstitusi biar LGBT dicegat. Kata MK bagaimana? Udah kesana ke DPR karena MK mah itu tidak membuat undang-undang, yang bikin DPR. Di DPR ternyata tahun 2018 ada 5 fraksi yang mendukung LGBT. Ada 5 fraksi yang mendukung LGBT. Ya. Kalau mereka menang voting habis Bu. Habis. Kayak di Amerika Serikat, kenapa sampai legal? Waktu itu ada 9 hakim MK-nya. Mahkamah Konstitusinya itu ada 9 hakim di voting. 5 mendukung LGBT, 4 tidak setuju LGBT. 50+1 menang LGBT. Akhirnya mereka di sana legal, sah, boleh nikah resmi, punya buku nikah di depan penghulu. Ya, jadi kita harus pahami medan pertarungannya, bahwa ada kekuatan besar dunia yang mencoba merusak umat Islam. Satu, kedua di umat Islam sendiri tidak punya undang-undang yang melindungi. Kemudian ternyata yang bikin undang-undangnya pun ya seperti itu, bebas, voting menang jadi gitu. Nah ini seperti itulah ya kondisinya. Nah, terus kita gimana tuh meni keengkinya Bu? Keeng tuh? Keeng tuh iya pasti. Tapi ya memang hari ini tantangannya seperti ini Bu. Tapi perlu kita ingat ibu-ibu ya, setiap zaman ada tantangannya. Betul nggak? Kira-kira kalau ibu hidup di zaman Nabi Muhammad ringan apa berat? Berat. Sama. Ibu hidup di zamannya Nabi Musa, gampang apa susah? Susah. Ujiannya berat. Nah, di hari ini pun ini ujian buat kita, tapi juga menjadi apa? Menjadi peluang pahala buat kita. Ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menjadikan kematian kehidupan untuk mengetahui di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Nah, ini tuh ujian dari Allah Ta'ala. Kita kondisi seperti ini ya. Nah, kita harus bisa beramal dan selamat, menyelamatkan juga orang lain. Jadi kita harus pahami dulu bagaimana medan pertarungannya. Kedua Bu, ya, kira-kira kita bisa enggak mengisolasi anak kita? Sekarang dunia sudah seperti ini, udah anak saya mah enggak boleh pegang HP. Bisa enggak? Susah.
Sekolahnya udah aja kalau bisa sekolahnya di gunung terpencil. Biar enggak tahu hiruk pikuk dunia bebas di kota. Bisa enggak? Kalau bisa pesantrennya di planet Mars. Enggak mungkin kan? Dan kalaupun beres sekolah, kemana anak kita nantinya? Pasti di masyarakat. Kan gitu. Jadi langkah kita untuk mengisolasi ini enggak mungkin. Jadi yang bisa kira-kira apa? Yang bisa kita lakukan? Ya, gimana? Kita kasih benteng, kita kasih mereka pertahanan diri. Ibaratnya kita imunisasi anak kita itu, ya bukan disuntik ya. Tapi dikasih bekal pemahaman. Didampingi, diarahkan, dikasih bekal pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman Islam. Saya hidup di kondisi pergaulan remaja yang tidak baik-baik saja, Bu. SMP SMA itu gaulnya agak bebas. Tapi kenapa bisa sekarang seperti ini? Karena saya alhamdulillah ya punya kesempatan untuk menikmati pengajian-pengajian Islam. Yang pengajian itu membekali saya tentang arah hidup. Remaja-remaja yang gaul bebas itu, mereka sebetulnya tidak punya pegangan hidup. Ditanya ini aja, kamu itu hidup untuk apa? Kalau mati mau kemana? Itu bingung jawabannya. Saya ditanya, kata tes, yang ini, oh itu, ya, Teja, kamu Islam ya, kamu Muslim? Ya, Kang, saya Muslim. Kata saya bertanya sama mentor saya. Kenapa kamu Muslim? Saya bilang, bapak saya, ibu saya Muslim, Kang. Oh gitu. Kalau bapak ibumu kafir, kamu kafir juga dong kalau gitu. Ya. Ngahulang tabu. Berarti saya selama ini pegang Islam teh ikut-ikutan ya. Terus, nah disitulah akhirnya diberikan penjelasan tentang pemahaman keimanan, akidah. Sehingga panceg tuh setelah itu bahwa betul saya bersyahadat. Allah itu Tuhan satu-satunya. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Al-Quran adalah petunjuk Allah dan pedoman hidup untuk saya. Saya berasal dari Allah, nanti mati pulang kepada Allah, hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah. Ya, itu pegangan yang sudah saya dapatkan. Sehingga setelah itu, meskipun menghadapi teman-teman yang seperti itu, ya, terpapar dengan konten-konten yang merusak, tapi sudah punya pegangan hidup sehingga apa? Pengaruh buruknya bisa diatasi. Sekalipun babak belur juga. Prinsip makan harus jaga mata, ari hareupeun pisan gitu kan. Gimana? Bahkan pernah ditodong cewek datang mau nempelin pipi pas kuliah, itu pernah juga kejadian kayak gitu. Jadi berharap anak kita bersih dari pengaruh-pengaruh jelek itu enggak bisa, Bu. Mereka akan ketempelan, mereka akan kena. Ya, seperti saya juga pernah kena. Di kuliah lebih parah lagi. Ya, itu mah udah seakan-akan ngasong-ngasong maneh gitunya si perempuan-perempuan nakal itu. Datang duduk di sebelah pura-pura yang tugas, padahal ini pipinya mau nempel sini. Terus saya tahu dia suka main ke kosan bawa laki-laki, itu saya tahu gitu ya. Dan dia sengaja ngegoda banyak orang. Saya ngekos jauh dari orang tua, kalaupun nakal siapa yang tahu? Ya kan? Nah, tapi kenapa bisa selamat? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah keyakinan kepada Islam. Yakin pada yang gaib, yakin surga, yakin neraka, yakin hisab. Ya, itu menjadi benteng. Ya. Nah, kedua, setelah faham akidah, saya pun dibekali dengan ilmu-ilmu syariah oleh guru-guru ngaji saya terkait dengan etika pergaulan laki-laki perempuan. Ya. Kalau saya hanya berbekal keyakinan, tapi nggak ngerti, Bu, tentang aturan pergaulan, saya pun celaka. Ya, kenapa? Karena sesoleh-solehnya laki-laki, kalau sudah terlanjur saja, sengaja nggak sengaja, berduaan sama perempuan, ya, itu mah bisa dipastikan lewat udah, nggak akan selamat. Nabi Yusuf saja, yang nabi, dikondisikan dikerem di kamar, digoda oleh seorang perempuan cantik, kan hampir ya, Bu? Hampir. Apalagi saya laki-laki biasa, anak-anak ibu, cucu-cucu ibu. Salah gaul aja, misalkan yuk kita main kemana, camping, ya,
Nah, ternyata banyakan, tapi di sana mereka nggak jaga pergaulan. Ini yuk kita selfie berdua. Nah, di situ udah mulai tuh ada chemistry. Udah gitu apa? Yuk kita jurit malam, duaan-duaan, perempuan laki-laki duaan-duaan. Itu kejadian. Makanya di dunia kuliah itu pas KKN itu selalu ada itu biasanya. Pas KKN itu perzinahan terjadi. Kenapa? Karena etika pergaulannya nggak dijaga. Ya, saya pun kalau nggak jaga diri dengan mengamalkan aturan Islam, nggak boleh misalkan berkholwat dengan perempuan dua-duaan, termasuk pacaran gitu ya. Saya pun nggak akan selamat meskipun cenah mah saya anak soleh, budak pengajian, ayo sudah di kamar berduaan sama perempuan mah nggak akan kuat. Makanya jangan. Dan kenapa bisa menghindari? Karena ngerti kepada aturan pergaulannya. Ya. Sampai berani menikah muda. Kenapa? Karena pemahaman Islam. Ya. Ada panduan-panduannya, ada jalan-jalannya, ada contoh-contohnya sehingga seorang anak itu bisa cepat dewasa dan cepat bisa menerima tanggung jawab. Karena ngaji. Atau udah kumaha, ibu dulu bukan anak pesantren, waktu juga kurang. Nah, jika demikian maka kita arahkan ibu-ibu. Remaja itu akan sangat terpengaruh oleh teman-temannya. Ya, usia remaja itu pengaruh orang tua mulai berkurang, yang besar pengaruhnya itu teman-temannya. Saya sempat kebawa bangor sama teman. Dan kembali ke jalan Islam pun karena dibawa sama teman. Ya. Dibawa sama teman sekelas. Teman sekelas saya perempuan. Ya. Ngajak, ikut seminar bagus. Males sih, tapi karena yang ngajaknya wanita cantik. Iyalah ikutlah. Ya diajakku ini mah sama adik sama teman-teman yang lain mah hese telingas. Ya. Sama perempuan mah lindek gitu. Ikutlah gitu. Datang aja kan. Udah gitu apa? Ternyata teman yang lain ngajak. Pas naik kelas 2 SMA, teman-teman baru kan. Nah, sepulang sekolah, teman-teman baru tuh ngajak, "Ayo ke Masjid Agung kita sholat dulu sebelum pulang." Padahal sholatnya belang betong, Bu. Hoream deh. Tapi karena masa saya diajak teman baru, saya kan pengen punya teman ya, pengen punya lingkungan baru. Akhirnya saya ikut-ikutan sholat. Beres sholat di Masjid Agung Sumedang, tongak kabalik naon? Aya pengajian. Pengajian tadi ajak sholat hoream, pengajian hoream, tapi udah gengsi dan pengen punya lingkungan baru, pengen punya teman. Akhirnya ikutlah pengajian, ikut-ikutan. Nah, disitulah saya tercerahkan. Jadi saya dijerumuskan sama teman-teman saya yang soleh itu ikut pengajian. Ya. Nah, jadi ibu-ibu mesti mendorong ya remajanya, anak remaja ataupun cucu remajanya untuk datang ke majelis-majelis taklim, untuk ikut pengajian-pengajian. Nah, dan ternyata pengajian-pengajian remaja pun ini juga diserang ibu-ibu. Ya, hati-hati kajian-kajian remaja apalagi yang ustadznya good looking, cenah itu radikal. Yang hafiz Quran radikal. Pernah dengar? Ya kan kayak gitu. Jadi kita tuh jadi takut ya, aduh anak di masjid jadi radikal, jadi teroris, tiba-tiba ngebom kan gitu opininya. Padahal kan enggak. Ya, itu fitnah yang ditiupkan supaya remaja kita menjauhi kajian. Orang tuanya takut akhirnya mencegah anaknya ikut kajian. Di rumah aja terus nonton internet, dia kena lagi pornografi. Ya, jadi berikan mereka bentengnya, kasih mereka bekal. Ketika mereka terpercik kotoran itu pun mereka bisa bersihkan sendiri. Mereka bisa jaga diri sendiri karena kita nggak bisa 24 jam untuk mengawasi mereka. Ya. Gitu. Gitu ya, Bu. Jadi dorong ini. Saya ngasuh satu komunitas, ini baru nih. Saya baru gabung, udah lama, namanya RAGB, Remaja Anti Gaul Bebas. Nah, katanya salah satu pembina putrinya mau hadir. Cuma saya belum kenal nih, ada gak dari RAGB, Remaja Anti Gaul Bebas? SWI, Smart With Islam. Oh, gak datang berarti. Nah, ya, nanti boleh dititipkan ke komunitas ini. Ini luar biasa, kegiatannya positif. Dan tadi itu memberikan pemahaman kepada para remaja untuk menghindari budaya seperti itu. Dan menyediakan komunitas positif supaya mereka bisa mengembangkan diri, ya, aktualisasi diri, tapi dalam bingkai Islam, ya,
pemahaman akidah Islamnya diperkuat, kemudian memahami aturan pergaulan juga diperkuat. Jadi kita bisa optimis dia akan mencapai kedewasaan berpikir, bisa seimbang dengan kedewasaan fisiknya dan kedewasaan seksualnya. Bisa menghindari terpengaruh dengan budaya dan faham-faham yang negatif. Itu Bu, memang lingkungan sangat berpengaruh. Jadi ketika di Al-Mukhlisin ini ada ya komunitas pemudanya ya, cuma remajanya belum. Cobalah dibentuk remajanya. Tuh. Arahkan untuk ikut kajian-kajian dan mereka akan punya pengaruh besar kepada anak-anak kita supaya ikut-ikutan jadi soleh. Ya. Nah itu. Nah kemudian berikutnya apa? Ya jangan lupa berdoa. Karena kita nggak bisa pegang hati anak kita Bu. Saya juga sama. Ya perasaan mah di mana-mana ngasih ceramah, sering ngisi mentoring, ngebina banyak orang, tapi ternyata seringkali untuk anak kita sendiri, geningan kieu. Ya karena itulah dia dengan hati dan pikirnya sendiri yang memegang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah kita harus banyak-banyak berdoa. Tanpa pertolongan Allah, rasanya tidak mungkin kita bikin anak kita jadi soleh, nggak bisa. Nah berikutnya adalah kita harus juga berpikir besar Bu. Kita harus berpikir tidak hanya menyelamatkan anak sendiri. Ya, kita juga harus berpikir bagaimana anak orang lain. Karena anak kita itu bagian masyarakat nantinya. Dia akan bergaul dengan anak-anak yang lain, hasil didikan orang tua yang lain. Nah, jadi nggak bisa soleh sendirian. Ini harus soleh berjamaah. Dan tadi juga ada serangan-serangan dari luar yang dengan kekuatan besar itu, kita pun harus bisa pikirkan itu. Kita harus bisa balik menyerang. Jangan hanya jadi korban. Ya. Kan kalau jadi korban terus nggak enak ya Bu ya. Supaya menang gimana? Bisa. Ibu pernah bertengkar nggak sama suami? Nah, tapi kalau gelut sama suami berani nggak? Enggak. Kenapa? Laki-laki pasti kalah ibunya kan? Nah, sekarang aturannya diganti Bu. Ibu sama suami bertengkar, gelut, suaminya kakinya ditanam di tanah sampai lutut. Terus aturannya suami, kalau ibu ya, ibu boleh mukul pakai tangan, pakai sapu. Suaminya hanya boleh nangkis. Kira-kira siapa yang menang Bu? Nah, ibu yang menang kan? Berani nggak lawan suami kalau gitu kondisinya? Berani. Nah jadi ya, suami sekuat apapun kalau nggak bisa mukul, cuma bisa nangkis, eleh. Nah, umat Islam juga sama, sekuat apapun, sebanyak apapun jumlahnya. Tapi kalau diserang, cuma nangkis. Cuma bisa selamatkan anak kita, selamatkan lingkungan kita, itu kan cuma nangkis aja. Nggak bisa menyerang. Ya kalah, betul kan? Nah makanya kita harus berpikir gimana caranya kita tidak dipermainkan oleh budaya luar. Kita harus mempromosikan ini ya dengan kekuatan yang besar juga, yang seimbang. Kalau lawannya PBB ya harus level PBB yang mengusung ininya dakwah Islamnya ya. Nah zaman dulu itu luar biasa. Kalau zaman dulu itu di negeri-negeri Muslim ketika kekuasaan Islam masih ada ya. Nah, bahkan perempuan-perempuan non-muslim Bu, perempuan Kristen, perempuan Yahudi itu berpenampilan tuh niru-niru muslimah, pakai kerudung gitu ya, niru muslimah. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan penghormatan yang sama dengan muslimah. Ya, kemaksiatan ditekan, ketaatan itu dipromosikan, dipermudah. Zina dipersulit, nikah dipermudah. Ya, pornografi ditekan habis gitu kan, dijaga betul-betul sehingga remaja kita itu ya tidak akan matang seksual sebelum waktunya. Mereka bisa fokus dulu belajar, menata masa depan. Itu kan cita-cita kita. Makanya kita harus berpikir bukan hanya berpikir untuk menangkis, menangkal. Kita juga harus berpikir bagaimana caranya bisa menyerang. Ya, karena kalau nggak menyerang ya kalah. Kayak suami ibu kalau diikat kakinya nggak boleh mukul, nangkis aja kan kalah. Ya, umat Islam pun begitu. Sekarang ini kerja umat Islam cuma nangkis aja. Kapan mukulnya? Harusnya melakukan ya serangan juga, mempromosikan budaya dan aturan Islam juga kepada masyarakat dunia. Cuman sayang hari ini ya tidak ada yang sekuat itu.
Tapi yakinlah janji Rasulullah akan ada lagi dan kita harus siap untuk menyongsong dan mendukungnya, ya. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kata Rasulullah. Ya, satu ketika akan ada lagi nanti sebelum hari kiamat khilafah yang akan yang mengikuti metode kenabian. Jadi kekuasaan Islam itu akan ada lagi yang sifatnya global, ya. PBB yang dukung LGBT global harus dilawan oleh kekuatan yang global juga, nggak bisa oleh kekuatan yang kecil. Indonesia pun akhirnya kan mati gaya di depan LGBT. Yang dihadapinya perusahaan raksasa. Kemarin kedubes Inggris kibarkan bendera LGBT, kita protes, ya, nggak ada yang bisa nurunkan. Gitu. Kenapa? Backupnya PBB atau? Ya, itu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Satu lagi, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi Pak Ustadz terangkan yang hamil di luar nikah, ya Pak Ustadz. Nah itu kan katanya nggak boleh diwaliin sama ayahnya. Tapi kan seiring kita melihat di masyarakat, kebanyakan kalau anaknya itu ayahnya yang menikahkan. Nah itu gimana Pak Ustadz? Nah disinilah tugas ulama jadi berat. Kasihan para ustadz itu, Bu. Ya. Stres. Stres. Makin sini makin banyak, makin stres ulama-ulama kita. Ketika mau menikahkan tadi dia was-was kan. Jangan-jangan harus nanya ini tiap yang mau nikahkan, ini benar anak bapak? Iya anak saya. Anak kandung? Iya. Hamilnya, maaf. Setelah nikah apa sebelum nikah? Ya. Kayak begitu. Kasihan. Ya. Mending kalau orang tua yang nerima, orang tuanya kesinggung, galak, wah ustadznya dimaki-maki. Tugas para ustadz makin berat hari ke hari itu. Gitu ya Bu. Nah jadi ketika kondisi hari ini banyak yang terjadi seperti itu, maka satu hal Bu yang kita pegang adalah kita harus banyak ngaji lagi, ya, mendalami pemahaman. Karena ketika kita punya keimanan, punya ilmu, kita akan punya petunjuk untuk membedakan mana benar, mana salah. Ya. Bahkan insya Allah kita pun sudah bisa akan mendiagnosa ini calon yang datang kepada kita, mau dinikahkan dengan anak laki-laki kita, ini wanita baik-baik atau bukan. Itu kan yang ngerti kalau kita punya pemahaman Islam. Ya. Nah seperti itu. Jadi seleksinya sekarang kayaknya harus ekstra ketat ya Bu. Ibu punya anak laki-laki mau pilih calon istri, aduh kayaknya harus dipantau dulu si anak wanitanya ini, lihat pergaulannya gitu ya. Makanya kalau terbentuk komunitas kayak tadi RAGB, kayak Smart with Islam, seperti Pemuda Al-Mukhlisin, ibu-ibu nggak usah khawatir. Ini siapa yang ngelamar? Tuh, itu anak pengajian Al-Mukhlisin. Oh, berarti garansi pertama, oke. Nah, ada garansi satu. Tinggal cek berikutnya gitu, yang lain-lainnya. Nah, kalau sekarang, aduh, ya kalau dari keluarga yang belum kita kenal, nah itu kan kita agak khawatir ya Bu. Nah itu. Nah berikutnya ketika memang sudah terbukti itu bukan anak resmi hasil menikah secara syar'i, maka jelas itu bukan anaknya menurut syariat Islam. Dia anak biologis tapi bukan anaknya secara syariat. Tidak punya hak waris Bu. Itu ya, tidak ada hak perwalian. Nah ini makanya zina ini menyengsarakan anak ya nantinya. Yang sudah itu berarti kalau benar sudah dinikahkan, pernikahannya diulang karena akadnya batil. Diulang nanti dinikahkannya oleh wali hakim. Gitu. Gimana ya malu? Ya iya itulah perzinahan itu emang ya akan mengungkap aib. Gitu. Ya. Jadi ya kalau misalkan dinikahkan bagaimana? Ini ada dua pendapat. Ada pendapat yang membolehkan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tapi tetap anaknya tidak bernasab kepada si bapak biologis itu. Itu kan ada juga yang tetap melarang. Ada yang tetap melarang. Kalau nikah sama yang lain apalagi itu mah parah, nggak boleh. Ya.
Jadi gimana? Ya jangan sampai berpikir kita kalau dinikahkan dengan yang menghamilinya bagaimana? Mendingan kita berpikirnya jangan sampai terjadi. Ya kan? Iya, dicegah. Jangan sampai kita ngerjain para ustad, karunya ustad-ustadnya. Aduh, waspas mau nikahkan. Dinikahkan, dia juga takut ikut salah karena dia menikahkan dengan akad yang batil. Kalau sudah terlanjur, maka diakadkan ulang, Bu. Gitu, diakad ulang. Ya. Gitu ya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Sama-sama. Mangga satu lagi katanya. Satu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz tadi menjelaskan tentang membentengi anak dengan ilmu Islam. Itu kan berarti pencegahannya preventif ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika sudah terjadi misalnya anak kita sudah terpapar pornografi nih, gimana cara kita sebagai orang tua, ya entah itu terapi atau nasihat seperti apa gitu untuk anak kita itu bisa otaknya tuh kembali ya, normal lagi gitu ya. Nah terus yang kedua, saya kan guru juga di SMK di Kota Bandung. Saya wali kelas dari anak laki-laki karena jurusannya otomotif gitu ya. Jadinya ya laki-laki semua ya, karena ya saya yakin mungkin itu 99% sudah terpapar gitu ya. Nah saya sebagai guru gitu ya, gimana sih caranya bicara ke anak-anak gitu ya, agar ya mereka juga punya ya tadi ya pikirannya normal lagi gitu. Terus yang ketiga, fakta Ustadz, jadi di sekolah saya itu pernah terjadi 3 kali MBA. Yang lebih tragis itu tahun 2015 kayaknya. Itu ada murid yang transgender. Jadi setelah jadi saya wali kelasnya kelas 2. Laki-laki ini bawa tas rotan gitu ya. Kuteksnya pink ya Bu. Blackberry, zaman itu Blackberry ya. Blackberry-nya pink juga. Terus kalau saya ngecek karena TU-nya bilang, "Bu, cek si eta." Oh iya, saya samperin nanya. Nah, di buku di tasnya tas rotan deh. Dalamannya tuh catok rambut, jadi peralatan salon gitu. Ari kamu nah mau nuki, aku teh ibu jangan panggil itu apa, panggil aku neneng, gitunya. Itu laki-laki itu kelas 2 saya wali kelasnya. Terus dengar kabar kalau setelah lulus itu dia transgender, operasi di Thailand gitu ya. Lihat Facebooknya memang jadi perempuan cantik kayak Dea Ananda gitu ya. Jadi memang ibu yang ada hadir di sini memang itu tuh memang real gitu ya. Kejadian-kejadian seperti itu tuh ada di sekitar kita gitu. Yang kita di guru-guru di sekolah itu cuman astagfirullah gitu ya, banyak berdoa gitu. Karena ya takut ya kita sebagai guru kan ikut andil juga gitu dalam proses mendidik anak gitu. Mungkin gitu aja Ustaz. Makasih. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana ketika seorang anak sudah terlanjur terpapar. Yang perlu diketahui bahwa memori itu tidak akan bisa dihapus. Gak bisa dihapus. Ya. Betul, gak bisa dihapus. Kecuali mungkin dia hilang ingatan karena kecelakaan, karena benturan, oke lah hilang. Tapi kan masa mau kita bentur-benturkan? Masa kita daguar-daguarkan ya? Supaya hilang ingatan kan gak mungkin. Jadi itu akan berbekas dan selalu ada. Nah, bagaimana caranya ya? Karena sudah terlanjur, ibaratnya satu noda hitam ya, yang menetes di kertas. Ya. Kita pengen hitam itu hilang, gak mungkin. Yang kalau kita pengen hilangkan itu kita hanya bisa tambah dengan warna-warna lain. Misalkan kita ingin jadikan itu hijau, karena hijau yang kita inginkan. Nah kita perbanyak aja titik hijau itu. Ya, terus banyakin titik hijaunya. Lama-lama noda hitam itu akan jadi samar. Tapi tetap akan ada. Ya, tetap akan ada. Di kalangan anak-anak SMK, usia remaja, itu sudah mulai matang seksualitasnya. Dan kalau sudah terpapar pornografi, itu akan dalam rekaman mereka, dalam memori mereka. Nah, ketika mereka melihat sesuatu, itu pasti akan terkoneksi dengan memori saat mereka nonton itu.
melihat lawan jenis perempuan ya yang berpakaian ketat itu langsung keluar. Melihat lawan jenis yang terbuka bajunya terbuka auratnya pun sama. Jangankan begitu, melihat wanita yang tertutup sempurna pun karena dia sudah punya persepsi, dipelototin terus ya akhirnya kan otak dia yang bermain, itu keluar. Ya, jadi ibu juga harus hati-hati nih ke anak-anak remaja itu ya. Jadi gimana? Ya harus lebih tegas dan agak galak. Nah, nggak apa-apa ke laki-laki ini, itu ya. Nah, tapi kalau melihat wanita yang seakan tidak berdaya, gitu ya, melihatkan sisi kewanitaannya, kelembutannya itu bisa gitu, bisa muncul. Ya, saya pernah juga pusing setengah mati lagi kuliah, dosen muda perempuan, bajunya ketat. Saya sampai keluar itu dari kelas. Keluar, pusing ya, keluar. Kenapa? Ya pusing lah gitu. Ya saya laki-laki normal, bukannya pelajaran yang masuk liur. Ya, nah, ada saya mau pakai tutup kerudung sempurna, jangankan begitu. Pernah nggak dengar hadis Rasulullah ketika baru keluar rumah, pulang lagi, baru keluar rumah. Terus tiba-tiba pulang lagi ke rumah istrinya. Pernah nggak dengar hadis itu? Ya. Pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Beliau keluar rumah, tentu melihat sesuatu. Sesuatunya bagaimana, yang terbuka, yang tertutup. Yang tertutup rapi. Tapi tiba-tiba beliau katembak. Ya, akhirnya bangkit, pulanglah ketemu istrinya. Dan beliau menasehati para sahabat kalau merasakan yang sama, cepat-cepat pulang ketemu istrinya. Gitu ya. Nah, jadi nggak bisa dihilangkan di usia remaja, apalagi itu semakin bergejolak. Kalau tidak dibekali dengan sakofa Islam, kalau nggak diajak ngaji, ya kapan dong ditambahkan itu titik-titik hijau di kertas itu? Tidak bisa dihilangkan, tapi diredam dan diminimalisir. Sehingga apa? Sehingga dia akan bisa menghindari dari memandang hal yang seperti itu, atau segera beristighfar ketika dia mulai memikirkan itu. Dan dia mencari segera untuk pengalihan perhatian dengan olahraga atau dengan bergaul dengan teman-teman laki-laki, bikin acara, itu akan melupakan. Ya, atau dia menyibukkan diri karena sudah saking gak kuatnya, dia akan sibukkan diri dengan persiapan menuju pernikahan. Saya udah hampir gak ketolong nih, udah repot nih gimana, udah pacu diri untuk segera bersiap masuk ke jenjang pernikahan. Gitu ya. Nah, jadi kepada siswa SMK, karena ibu adalah seorang wanita dan mereka punya persepsi seperti itu, baiknya yang mendekati itu guru laki-laki atau mentor yang laki-laki. Kalau anak SMK atau SMA itu akan lebih mudah terbuka dan nyambung dengan anak-anak mahasiswa biasanya. Ya, anak mahasiswa sudah lebih dewasa tapi masih mengerti dunia remaja. Dulu yang bina saya anak mahasiswa, tahu betul kondisi saya dan bisa mengarahkan saya waktu itu. Jadi memang perlu kerja bareng, Bu. Gitu. Makanya kalau bisa dibangun sinergi dengan lembaga-lembaga dakwah yang bergerak ke dunia remaja seperti itu. Ya, udah ditungguin nih, closing ya. Baik, ini saya ada kabar gembira. Memang tantangan berat, Bu, tapi kita harus berusaha ya. Mudah-mudahan dengan usaha kita meskipun babak belur ya, Allah ridho pada kita dan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya, dengan kondisi hari ini yang sedemikian berat tantangannya. Allah berjanji di surat Ar-Ra'd ayat 23 yang artinya surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat ini, Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri dan anak-anak keturunan mereka yang mukmin dan layak masuk surga. Sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi agar berkumpul di dalam dalam surga yang sama derajatnya. Jadi bisa saling tarik menarik antara orang tua dengan anak. Itu. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Kemudian Nabi berkata, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang soleh. Nah, doa anak soleh ini juga menyelamatkan kita. Ya, kalau ingin anak soleh bagaimana? Ya kita didik, kita arahkan,
kita repot dengan lingkungannya, arahkan masuk ke lingkungan yang kondusif supaya dia menjadi anak soleh. Ya. Nah, dan Nabi berkata, sungguhnya seorang benar-benar diangkat derajatnya di surga. Lalu dia pun bertanya, dari mana ini? Kok saya diangkat derajatnya gitu ya? Dijawab, karena istighfar anakmu untukmu. Gitu. Jadi ada orang yang derajat surganya kesekian dinaikkan. Ternyata apa? Karena istighfar dari anaknya. Karena doa dari anak-anak soleh. Dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Ini dalam tafsir Jalalain dijelaskan, maksud dari kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka yaitu anak cucu mereka kelak di surga. Sehingga jadilah anak cucu mereka sama derajatnya dengan mereka walaupun anak cucu mereka tidak beramal seperti mereka. Sebagai penghormatan terhadap bapak-bapak mereka agar bisa berkumpul dengan anak cucu mereka di surga kelak. Jadi kita dikumpulkan dengan anak cucu kita kalau mereka soleh dan layak masuk surga, sekalipun derajatnya satu lebih rendah dibanding yang lain, nanti sama Allah akan diangkat ke derajat yang paling tinggi supaya bisa berkumpul bersama di surga. Ya, mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga yang digambarkan oleh Allah dan Rasulullah yang masuk surga bersama-sama dan dikumpulkan dalam satu surga yang derajatnya tinggi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ibu-ibu semua, kita telah mengikuti kajian ini hingga akhir ya, dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita bisa ambil dari pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Teja. Mudah-mudahan ini menjadi bekal juga untuk kita di keluarga kita tentunya, terutama kepada anak-anak kita, putra-putri kita, agar kita paham dan mengerti bahwasanya penerapan atau pembelajaran syariat, akidah itu sangat penting dan sangat diutamakan kepada keturunan-keturunan kita, agar supaya ketika putra-putri kita berada di luar, bergaul dengan kehidupannya, mempunyai batasan-batasan. Dia akan ingat bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan ini adalah melalui standarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin atau anak kita melakukan sesuatu itu, ingat, ini boleh gak ya? Ini sama Allah dilarang gak ya? Akhirnya tersadarkan. Melalui apa? Sekali lagi melalui penerapan dengan cara proses berpikir. Ya, seperti itu. Makanya kita santri Al-Mukhlisin juga sangat membuka lebar sekali untuk ibu-ibu yang memang ingin mengajak putra-putrinya untuk bisa bergabung di sini, mengkaji secara bersama di sini. Kita sangat terbuka sekali, dan insya Allah kita di sini juga dibina oleh beberapa ustadz. Salah satunya ada Ustadz Agung Setiawan, ada Ustadz Dadang, termasuk juga Ustadz Teja dan ustadz-ustadz kita yang lainnya. Dan insya Allah kita akan melengkapi kebutuhan putra-putri ibu-ibu semua. Insya Allah doakan kita terus agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, terutama untuk umat, ya, untuk kaum muslim dan muslimat, utamanya anak muda, gitu loh. Karena kita memang temanya di sini anak muda banget, Ustadz, gitu. Kita sudah sediakan kafe gitu ya, Masya Allah. Jadi biar cozy, biar enak. Jadi biar dakwahnya nggak kaku, Ustadz. Karena kebanyakan kalau anak muda sekarang ketika diajak ke masjid, ngapain ke masjid? Kolot gitu. Nah, kita ada salah satu wasilah lah yang bikin mereka nyaman, santai. Tapi secara bertahap kita juga mengajak mereka untuk bagaimana mendalami syariat Islam secara dalam, seperti itu Tad. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran sekali lagi kepada ibu-ibu, terutama ibu DKM yang sudah terus mensupport kita ya dalam dakwah kita. Terima kasih juga kepada Ustadz Teja Suar, jazakumullah, semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kesehatan, kekuatan agar bisa selalu membimbing kita, memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Juga kita berterima kasih banyak kepada tim media ya, dari Doyan Kajian, terus dari Pemuda Al-Mukhlisin, dari DKM Keluarga Besar Al-Mukhlisin, juga kepada Ikhlasin Cafe yang sudah support kita, dan kepada ibu-ibu tadi yang bertanya, ada ibu sama ibu, nanti bisa ngambil door prize di kafe ya. Insyaallah kita bagi-bagi insyaallah ya. Dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut, tapi tetap ini kita butuh dukungan dari ibu-ibu semua. Ya, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa ngajak saudaranya, sanak keluarganya semua ajak ke sini. Kang, ya. Pertemuan berikutnya apa temanya? Belum ada, Tad. Nanti kita bikin dulu yang lebih yang menarik gitu ya. Tadi pasti tanya menjaga suami dari pergaulan bebas. Wah, itu boleh. Boleh, Bu. Ya.
Jadi supaya kita sebagai para suami juga ketar-ketir ya Tar ya. Pak, maaf Pak. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan depan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur, memberikan kita kesehatan ya, lahir maupun batin, dan tentunya Allah masih tetapkan kita dalam keistiqomahan untuk menggenggam syariat ini. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf undur diri, dan apabila banyak perkataan atau sikap yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.